Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal matematika yang berkaitan dengan perbandingan. Soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan akan sering sekali kita temukan ketika kita mengerjakan atau mengikuti tes CPNS ataupun tes masuk perguruan tinggi atau SBMPTN. Sebenarnya pada video-video sebelumnya kita sudah membahas beberapa contoh soal ya yang terkait dengan perbandingan, baik perbandingan senilai ataupun perbandingan berbalik nilai. Nah, pada video kali ini kita akan coba mengupas atau membahas kembali soal yang berkaitan dengan perbandingan, tentunya dengan jenis atau dengan tipe soal yang berbeda. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung bahas soal yang pertama. Sebotol sirup dapat dibuat 120 gelas minuman jika dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 bagian sirup untuk 5 bagian air. Berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup jika perbandingan larutan 1 bagian sirup untuk 4 bagian air? Oke, kita tulis dulu ya informasinya. Katanya tadi 1 bagian sirup, perbandingan 1 bagian sirup dengan 5 bagian air itu bisa digunakan untuk membuat 120 gelas minuman. Oke, di sini saya akan bagikan ada 2 cara yang bisa kalian gunakan. Silakan nanti dipilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah atau lebih gampang. Yang pasti hasilnya akan sama, ya. Oke, saya ulangi tadi 1 bagian sirup untuk 5 bagian air. Perbandingan ya, jadi 1 banding 5. Ini perbandingan kita tulis ya, perbandingan untuk sirup dan air. 1 sirup berbanding atau 1 bagian sirup berbanding 5 bagian air itu tadi bisa digunakan untuk membuat 120 gelas minuman. Nah, artinya adalah 1 sirup atau 1 bagian sirup banding 5 bagian air. 1 kita tambah 5 itu kan artinya 6 ya. Jadi 6 bagian bahan minuman itu. Ya, jadi 6 bagian bahan itu tadi terdiri dari sirup dan air. Itu dapat digunakan untuk membuat 120 minuman. 6 dari mana? Dari 1 yang ditambahkan dengan 5. Sekarang kita lihat yang ditanyakan di sini adalah perbandingan larutan 1 bagian sirup untuk 4 bagian air. Kira-kira bisa membuat minuman atau banyaknya minuman yang bisa dibuat itu berapa gelas gitu ya. Kita tulis kalau sirupnya, perbandingan sirupnya adalah 1 dan perbandingan atau bagian airnya itu adalah 4, maka berapa banyak minuman yang bisa kita buat. Oke, kita tulis ya. Kalau 1 sirup ditambah 4 air, itu kan artinya ada 5 bagian ya. Jadi 1 tambah 4 itu kan 5. Ada 5 bagian bahan minuman. Nah, jadi 5 bahan atau 5 bagian bahan minuman itu dapat digunakan untuk membuat berapa banyak minuman. Nah, itu kan pertanyaannya. Kita misalkan saja dengan X. Kita misalkan dengan X. Maka untuk menentukan nilai X, maka X akan sama dengan, nah kita gunakan cara cepat saja. Sangat mudah sekali. Perhatikan di sini. Kita cukup membandingkan, ya, membandingkan 5. Jadi kita tulis ya, 5 ini, kita tulis 5, kita bagi dengan 6. Nah, 5 ini kita bagi 6, kemudian kita kalikan dengan 120. Oke, jangan sampai terbalik ya. 5 kita bagi 6, kita kalikan dengan 120. Maka hasilnya akan sama dengan 120, ini bisa kita bagi 6. 120 bagi 6 itu adalah 20. Maka 5 kita kali 20 itu adalah 100. Jadi, banyaknya gelas minuman yang bisa kita buat ya dari perbandingan tadi, yaitu 1 bagian sirup dan 4 bagian air. Kalau kita jumlahkan tadi ada 5 bagian bahan minumannya ya, yaitu adalah sebanyak 100 gelas. Jadi, jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang A. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian juga bisa menggunakan, oke saya tulis ya, untuk cara yang kedua, tadi saya tuliskan atau kita tuliskan ulang, perbandingannya tadi 1 banding 5 itu bisa membuat atau bisa digunakan untuk membuat 120 gelas minuman. Yang ditanyakan kalau perbandingannya 1 banding 4 ya, dimana 1 itu untuk sirupnya, 4 itu untuk bagian airnya, kira-kira ada berapa gelas yang bisa kita buat. Kita misalkan saja dengan A. Nah, di sini untuk cara yang kedua, kita cari dulu, untuk perbandingan yang pertama, kita cari dulu untuk hitung dulu ya, banyaknya larutan. Untuk menghitung banyaknya larutan, itu rumusnya adalah
jumlah air atau jumlah sirup, maksudnya jumlah sirup, kita tambahkan dengan jumlah air. Kan kita tidak tahu nih jumlah sirupnya berapa, jumlah airnya berapa, ya kan? Karena ini yang diketahui itu dalam bentuk perbandingan. Jadi kita bisa tambahkan X di sini. Jadi untuk menghitung banyaknya larutan akan sama dengan 1X, ya. Kita tambahkan dengan, sini ada 5, kita tinggal tambahkan X, 5X, kemudian kita bagi dengan banyak gelasnya, yaitu 120. 1X tambah 5X itu adalah 6X. 6X kita bagi dengan 120. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk perbandingan yang kedua, 1:4. Kita hitung lagi, banyak larutannya akan sama dengan 1:4, artinya adalah 1X. Kita tambahkan dengan 4X, kemudian kita bagi dengan banyak larutan, karena belum diketahui di sini, karena akan kita cari, yaitu tadi kita misalkan dengan A ya, artinya kita bagi A. 1X tambah 4X itu akan sama dengan 5X per A. Nah, di sini kita bisa gunakan konsep perbandingan senilai, karena ini hubungan ya antara, artinya kan semakin banyak air atau semakin banyak sirup, tentu kan nanti jumlah gelas yang dihasilkan atau jumlah minuman yang dihasilkan kan juga akan semakin banyak ya. Makanya ini kita bisa gunakan konsep perbandingan senilai. Nah, jadi 6X ya per 120 akan sama dengan 5X per A. Nah, X-nya ini bisa langsung kita coret. Maka yang tinggal 6 per 120 sama dengan 5 per A. 6 per 120 bisa kita sederhanakan angkanya, sama-sama kita bagi 6 ya. 6 bagi 6 itu adalah 1. 120 bagi 6 itu adalah 20. Akan sama dengan 5 per A. Maka nilai A akan sama dengan, nah ini kan pecahan sebelah kiri sama dengan pecahan sebelah kanan. Nah ini pasti akan kali silang ya. Jadi A kita kalikan yang ada A-nya dulu, karena kita mau cari nilai A-nya. Jadi A kita kali 1 dulu, A kali 1 hasilnya adalah A, sama dengan 20 kita kali 5, hasilnya adalah 100 gelas. Nah, jadi jawabannya sama. Jawaban yang benar tadi adalah yang A. Jadi kalian bisa gunakan cara yang pertama, atau bisa gunakan cara yang kedua, mana yang menurut kalian cara yang lebih gampang. Oke, sekarang kita coba lagi untuk soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, nah, di sini saya akan gunakan langsung cara yang pertama ya. Nanti kalian bisa buktikan betul atau tidaknya, atau sama tidak hasilnya itu dengan menggunakan cara yang kedua ya. Oke, katanya di sini sebotol sirup dapat dibuat 80 gelas minuman jika dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 bagian sirup untuk 4 bagian air. Berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup jika perbandingan larutan 1 bagian sirup untuk 5 bagian air? Oke, kita tuliskan dulu di sini perbandingannya 1 bagian sirup untuk 4 bagian air. Berarti ini 1 banding 4 ya. 1 banding 4 itu bisa digunakan untuk membuat 80 gelas minuman. Oke, kita tuliskan 80 gelas minuman. Tadi perbandingan sirup dan air. Oke, nah kita langsung gunakan cara yang pertama ya, atau cara cepat saja. Kalau 1 banding 4 tadi artinya apa? Artinya 1 bagian sirup ditambahkan dengan 4 bagian air, berarti ada 5 bagian ya. 1 tambah 4, 5 ya. 5 bagian bahan minuman yang dapat digunakan untuk membuat 80 gelas minuman, ya kan? Yang ditanyakan di sini adalah berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup jika perbandingan larutan 1 bagian sirup untuk 5 bagian air. 1 bagian sirup untuk 5 bagian air. Nah, artinya apa? 1 bagian sirup ditambah 5 bagian air, artinya akan ada 6 bagian bahan minuman ya. Nah, 6 bagian bahan minuman ini kira-kira dapat digunakan untuk membuat berapa banyak minuman? Artinya kita misalkan saja dengan X tadi ya. Oke, kita langsung hitung nilai X-nya. Gampang sekali, kita cukup bandingkan 6, kita tuliskan ya 6. Kita bandingkan dengan 5. Oke, kemudian kita kalikan dengan 80 gelas. 80 kita bagi 5, 80 bisa bagi 5, hasilnya adalah 16. 6 dikali 16, hasilnya adalah 96. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 96 gelas. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali. Kalian bisa buktikan ya, apakah jawaban ini benar atau tidak dengan menggunakan cara yang kedua. Semoga membantu. Semoga bermanfaat. Next video kita akan bahas kembali soal-soal yang berkaitan atau soal-soal yang akan sering kita temukan ketika kita mengerjakan soal tes CPNS ataupun tes masuk perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.